Baik, kita beralih ke informasi lain. Sidang gugatan terhadap Undang-Undang Pilkada hari ini kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan siap menjalankan apapun keputusan MK soal hasil gugatan aturan wajib petahana. Meski proses sidang masih terus berlanjut di Mahkamah Konstitusi, pasangan Ahok Jarot mengaku sudah mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 11 Oktober lalu. Dan Ahok menyatakan surat cuti yang telah diajukan ini tetap mengacu pada hasil putusan MK terkait dengan pasal cuti kampanye petahana. Ahok mengaku masih menunggu kelanjutan hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Surat cuti tersebut diperlukan agar pasangan calon Ahok dan Jarot dapat mengikuti masa kampanye Pilkada DKI 2017 yang akan dimulai pada 28 Oktober hingga 11 Februari 2017. Kan hari ini kan belum ada putusan, baru mendengarkan saksi ahli dari pihak terkait. Itu aja, 2 orang dengar paling jam 12 selesai. Kita ngajuin cuti sesuai dengan permintaan dari KPU. Tadi itu sudah sampaikan di bawah, tetap akan mengacu kepada putusan MK. Tapi sekarang masih dengerin pihak terkait, Pak. Ya kan habis putusannya kita nggak tahu. Habis ini kan tahu dibilang besok langsung kesimpulan. Pemirsa, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Saiful Hidayat mengeluarkan gerakan berantas tikus. Dia memerintahkan sangat mengapresiasi warga yang memerangi dan memberantas tikus. 1 ekor tikus akan dihargai Rp20.000 untuk selanjutnya dibinasakan. Itu kan sebetulnya isyarat bahwa DKI itu nggak main-main. Kita akan memberantas ya, baik tikus di kampung-kampung, di got-got, di selokan saluran-saluran, maupun tikus yang berdasi ya. Itu kita sikat habis. Ya, atau mafia itu kita sikat habis ini, dan itu dimulai sejak zaman Pak Jokowi 2012. Ini berikan biaya untuk nangkap itu ya, insentif itu 20.000. Warga siapapun begitu? Siapapun yang ditinggal di situ ya. Dan tidak boleh ngambil tikus dari daerah lain untuk masuk ke sini ya. Itu makanya diawasi oleh RT, RW, terlibat TPSU ya. Kita beratas betul ya, tikus-tikus beneran maupun tikus-tikus yang berdasi. 2 tahun masa kepemimpinan Jokowi JK disebut membawa perubahan besar dalam birokrasi Indonesia. Bahkan bila dilanjutkan hingga periode kedua, sistem administrasi pemerintahan serta sektor pelayanan publik dinilai bisa lebih ditingkatkan lagi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala membawa perubahan positif, baik itu dalam birokrasi pemerintahan maupun sektor pelayanan publik. Menurut Ahok, Jokowi dan JK tegas serta disiplin dalam menjalankan program kerja yang telah dicanangkan pada awal masa kepemimpinan. Ahok pun optimis kepemimpinan Jokowi JK sebagai kepala negara pada periode kedua mampu menekan lebih besar angka korupsi dalam pemerintahan. Pasti perubahan dong. Kamu lihat aja sekarang pertumbuhan ekonomi maupun sistem-sistem yang dilakukan. Pungli kecil aja disikat kok. Kamu lihat kan pembangunan infrastruktur berapa banyak. Pak Jokowi tungguin. Kita dari zaman Belanda, cerita bangun Dendres dari Banyuwangi mau ke dari Jakarta bawah barat ke timur, mana ada cerita itu. Saya sih yakin kalau diteruskan sampai 2 periode mah luar biasa Pak Jokowi. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung melalui sambungan Skype, ada Pak I Gede Putu Arta. Selamat siang Pak Putu Arta. Selamat siang Mbak Widya. Iya, sedang berada di Bali ya, maaf mengganggu siang harinya. Iya, Pak, ini menjadi trending di berbagai sosial media, meski para netizen menyatakan kekaguman ya, dalam tanda petik begitu, bahwa P3 mendeklarasikan dukungan katanya bentuk demokrasi 3.0 atau demokrasi kekinian. Setujukah dengan hal tersebut? Saya sepakat sekali, artinya masuknya P3 pada pasangan Ahok Jarot itu kurang lebih akan punya 2 faktor. Dalam konteks politik dia akan memperkuat keyakinan kami bahwa tanggal 15 Februari mudah-mudahan
Tuhan memberikan kemenangan kepada Ahok Jarot oleh karena gerbong partai jadi makin besar. Dalam konteks kultural, suasana dinamika politik belakangan ini di Jakarta, masuknya kepada kubu kami kurang lebih akan mampu mendinginkan suasana politik yang agak naik, sekaligus mencairkan polarisasi politik yang terjadi demo yang terjadi kemarin. Dan ini sangat aktif dalam rangka tim demokrasi di Jakarta. Baik, meski demikian ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, begitu ini P3 mengalami dualisme, ada kubu Romahur Muzi yang mendukung begitu pasangan Agus Silviana Murni. Ini yang menjadi menarik, Mas Putu, adalah adanya Haji Lunggana atau Lulung yang kita semua mengetahui ya, Haji Lulung ini memiliki sejarah dalam tanda kutip begitu dengan Ahok, dan Haji Lulung ini berada di kubu Jan Faris yang memang mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok. Ini seperti apa ya, kalau saya boleh memakai kata-kata menjilat ludah sendiri, demikian Mas Putu? Saya mungkin lebih tertarik membahas eksistensi P3 yang Mbak Widya tadi katakan ya, antara kubu Jan Farid dan Bung Romi begitu. Memang dalam konteks legalitas posisi hari ini kubu Romi masih memegang Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, pemahaman kami seluruh proses peradilan kasasi sudah selesai dan kubu Jan Farid dinyatakan menang. Nah, sebetulnya tinggal satu langkah lagi yang dilakukan oleh kubu Jan Farid, yaitu Bapak Menteri Hukum dan HAM segera mengeluarkan surat untuk mengesahkan kubu Jan Farid tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, secara de facto dan de jure, maka kubu Jan Farid berhak membawa nama dia dalam kancah politik pilkada di DKI Jakarta. Persoalannya kemudian adalah, dan ini menjadi ranah KPU DKI Jakarta, apakah ia nanti akan prioritaskan calon yang lain atas dukungan partai politik, maka kita menyerahkan dia kepada KPU DKI Jakarta untuk mengambil sikap terhadap persoalan ini. Baik, Mas Putu, ini tadi memang sudah dideklarasikan begitu oleh kubu Jan Faris, katanya P3 ingin menjadi jembatan penghubung antara umat Islam dengan pasangan Ahok Jarot. Meski beberapa netizen ini menganggap bahwa there's a hidden agenda begitu, ada agenda tersembunyi di balik dukungan ini. Menurut Mas Putu sendiri melihat pernyataan-pernyataan yang beredar di sosial media supaya tidak panas begitu untuk mendinginkan jelang battle di tahun 2017 ini, seperti apa Mas Putu? Saya kira justru kubu Jan Farid ini seperti salju di musim kemarau begitu ya. Justru ini sehat, justru ini kemudian bagus dalam rangka mencairkan suasana politik yang relatif belakangan ini tensinya meninggi di Jakarta. Sekaligus dia membawa satu vibrasi positif kepada bangsa Indonesia bahwa sebetulnya polarisasi politik atas nama kepentingan agama atau apapun itu tidak sehat dalam kita berdemokrasi. Maka masuknya P3 kepada kubu Ahok Jarot, kami itu akan mencairkan polarisasi itu untuk mengingatkan warga Jakarta kembali bahwa mari pilih pemimpin terbaik oleh karena adu bukti dan adu gagasan, bukan karena aspek primordial yang sampai ini melekat pada pasangan calon dan pesan politiknya. Baik, betul, merupakan cermin demokrasi ya yang sesungguhnya, dan juga tentunya tidak digoreng lagi lah isu-isu SARA itu, it's so yesterday. Terima kasih Mas Igus Gede Putu Arta sudah bergabung bersama kami di Netizen News. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan menjamurnya parkir liar di Jakarta merupakan salah satu bentuk praktik pungli. Untuk itu Ahok berjanji akan melakukan pemberantasan terhadap praktik parkir liar di Jakarta. Ahok menegaskan praktik parkir liar di Jakarta masuk dalam kategori kejahatan pungli. Untuk itu ia sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan melakukan penertiban dan pembersihan parkir-parkir liar di wilayah Jakarta. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan pemberantasan terhadap beragam bentuk pungutan liar.
Ahok juga sudah menginstruksikan ke seluruh jajarannya serta instansi terkait untuk mengambil tindakan cepat dalam menghapus pungli. Parkir liar di Jakarta. Parkir liar tanya sama, apakah termasuk? Iya, tanya sama Kadishub. Pokoknya parkir liar kita akan terus derek. Ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan menjamurnya parkir liar di Jakarta merupakan salah satu bentuk praktik pungli. Untuk itu Ahok berjanji akan melakukan pemberantasan terhadap Praktik parkir liar di Jakarta. Ahok menegaskan praktik parkir liar di Jakarta masuk dalam kategori kejahatan pungli. Untuk itu ia sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan melakukan penertiban dan pembersihan parkir-parkir liar di wilayah Jakarta. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan pemberantasan terhadap beragam bentuk pungutan liar. Ahok juga sudah menginstruksikan ke seluruh jajarannya serta instansi terkait untuk mengambil tindakan cepat dalam menghapus pungli. Parkir liar di Jakarta. Parkir liar tanya sama, apakah termasuk? Iya, tanya sama Kadishub. Pokoknya parkir liar kita akan terus derek. Ya.